Yang dilakukan BI sebetulnya untuk membangun kesadaran gaya hidup halal itu di masyarakat itu banyak banget gitu ya, luas banget sebetulnya gitu ya. Tadi ya saya baru bicara tentang literasi, aja ya, betul. baru literasi, sebatas literasi. Tapi ruang lingkupnya sebetulnya kalau kita bagi itu ada 3 pilar itu. Bagaimana sekarang Bank Indonesia melakukan penguatan ekosistem halalnya. Yang kedua, penguatan keuangan syariahnya. Yang ketiga tadi, bagaimana melakukan penguatan halal lifestyle. Tadi yang kita sebut yang ketiga. Baru yang halal lifestyle-nya aja banyak ya. Sekali. Nah, kalau 2 pilar yang lain masih... Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Republika dalam podcast Duit Cuan-Cuan Barokah bersama saya Lida. Bersama saya Fuji. Nah, hari ini kita mau bahas tentang sesuatu yang menarik nih. Sesuatu yang lagi hype banget sekarang ini. Betul. Terutama kelihatan banget dari bulan Ramadan ya, itu tuh kerasa banget deh gaya hidup halal tuh lagi populer banget ya. Nah, ini Ramadan tuh kayak jadi pemantiknya gitu. Betul. Jadi memang gaya hidup halal itu tuh sekarang lagi populer kan di masyarakat Indonesia. Nah, gaya hidup ini tuh sebagai salah satu bagian dari upaya seorang muslim untuk menjalankan syariat ya, baik dalam mengkonsumsi maupun menggunakan barang-barang yang memang sesuai dengan syariat Islam. Ya, masuk jasa juga. Betul, jasa. Jadi nggak terbatas ya. Kelihatan tapi juga yang digunakan dalam betul. transaksi misalkan kayak gitu. Keuangan, terus juga industri lainnya ya, makanan, minuman dan lain-lain itu gaya hidup halal tuh memang secara menyeluruh. Betul banget. Nah, makanya karena bahasannya gaya hidup halal ini lagi menarik banget, kita ajaklah yang ini nih, yang punya kebijakan yang selama ini kita tahu aktif banget mendorong gaya hidup halal di Indonesia. Kita kedatangan Pak Wahyu Purnama, Direktur dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Selamat datang Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast Duit hari ini. Senang banget ya. Alhamdulillah. Langsung aja kita tanya-tanya nih, karena kalau boleh tahu nih Pak, BI ini pandangannya seperti apa sih Pak? Kayak seperti apa pandangan BI soal gaya hidup halal nih Pak, kalau boleh dijelasin? Seperti apa sih Pak yang dimaksud gaya hidup halal? Ya, jadi kalau tadi dikatakan bahwa kata halal lifestyle lagi ngetren gitu ya. Harapan kita bukan hanya ngetren dari dulu sampai sekarang, tapi ke depan menjadi ngetren terus gitu ya. Kalau dicari kata-kata itu langsung ketemu di bagian atas. Nah, itu harapan kita supaya apa? Supaya masyarakat betul-betul bisa cepat menangkap dan setiap hari dengan kalimat-kalimat halal lifestyle itu, sehingga akan membawa masyarakat untuk bergaya hidup halal dan menjadikannya budaya. Itu harapan kita. Terus apa yang dimaksud dengan halal lifestyle itu? Paling tidak tadi mungkin sudah Pak Fuji sudah sedikit menyinggung gitu ya. Jadi halal lifestyle itu dapat diartikan sebagai cara seseorang atau individu untuk menjalani kehidupannya sehari-hari, mulai dari tingkah laku gitu, dalam setiap aktivitasnya, kebiasaannya, hingga minat dan ketertarikannya yang sesuai dengan syariah Islam. Jadi ruang lingkup apapun kegiatannya itu semuanya harus sesuai dengan syariah Islam. Itu halal, konteksnya seperti itu. Jadi luas sekali, bukan hanya sekadar makan makanan halal ya, bukan hanya sekadar itu saja gitu. Lalu kalau kita dalami apa arti dari kata halal itu sendiri gitu. Halal itu merupakan pemenuhan kewajiban seorang muslim, dan kata halal itu sendiri berarti dibolehkan. Dibolehkan ya. Jadi halal berarti segala sesuatu yang boleh dikonsumsi atau digunakan atau dilakukan selama tidak ada aturan yang melarangnya. Nah, kalau kita dasarnya kalau kita ambil dari Al-Quran itu pertama ada di surat Al-Baqarah ayat 168, ayat 172 gitu. Kalau saya sedikit kutip, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makalah dari makanan yang halal dan baik
yang ada di muka bumi. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi artinya kalau kita tidak bergaya hidup halal, tidak makan makanan halal gitu ya, rezeki yang tidak halal, perilaku sehari tidak halal, itu kita mengikuti langkah-langkah ya. Bahaya, ngeri ya Pak. Jadi bahaya sekali sebetulnya kalau kita tidak bergaya hidup halal gitu. Jadi halal lifestyle itu merupakan pilihan dari gaya hidup yang penerapannya sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Halal lifestyle itu dapat diartikan juga sebagai seni seseorang dalam menjalani kehidupannya sehari-hari tanpa melanggar hal-hal yang sudah diatur oleh agama Islam. Nah, walaupun bersumber dari nilai-nilai Islam, halal lifestyle itu sebetulnya bersifat universal gitu. Jadi tidak harus untuk orang Islam gitu ya. Orang non-Islam pun bisa menggunakan yang tadi produk dan produk, jasa halal jasa, kegiatan yang sifat halal itu. Dan tentunya dari masa ke masa itu bisa disesuaikan dengan tren kekinian. Tapi tetap tidak melanggar prinsip-prinsip Islam tadi. Nah, jadi penerapan halal lifestyle itu lingkupnya sebetulnya bukan hanya terkait dengan makan halal gitu, tapi juga berkaitan dengan pola hidup bersih, pola hidup sehat, kemudian juga cara berpakaian, ya, bagaimana kita berbagi. Jadi itu sebetulnya cukup luas. Semua yang kita lakukan sehari-hari yang bersumber dari nilai ajaran Islam dan sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Dan contoh-contoh yang barusan saya sebutkan itu menunjukkan bahwa gaya hidup halal itu tidak terbatas untuk orang Islam saja, saya tegaskan kembali gitu ya, tetapi bisa diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena pasti seluruh agama pun. Yang mau sehat, bersih itu nggak cuma orang Islam aja ya Pak. Karena lingkup halal itu dia pasti baik, sehat. Nah, jadi itu kira-kira pengertian dari halal lifestyle itu. Jadi bukan hanya kalau kebiasaan ya, jadi harapan kita sebetulnya dia sudah masuk ke level menjadi budaya. Budaya hidup halal. Gitu sebetulnya. Seperti namanya ya Pak, gaya hidup kan ya. Jadi memang jadi the way we live gitu ya. Itu gaya hidup melakukan sesuatu yang memang halal sesuai Tapi secara tadi kan Bapak sebutkan juga itu tidak hanya untuk orang Islam, tapi juga bisa untuk semuanya. Nah ini pentingnya tuh seperti apa sih Pak untuk menjalani gaya hidup halal ini? Ya, jadi sedikit tambahan yang tadi, toh negara-negara Eropa yang bukan berpenduduk Muslim, Amerika, mereka banyak sekali mengimpor produk-produk halal karena mereka tahu pasti higienis, pasti bersih, pasti sehat. Nah, apa pentingnya halal lifestyle bagi kita di Indonesia? Kita di Indonesia yang digaungkan sebagai negara dengan populasi penduduk Islam yang terbesar di dunia ya. Penduduk kita itu 273,8 berdasarkan sensus 2021 dan 87% atau sekitar 237 juta itu adalah pemeluk agama Islam. Jadi ini kan jumlah yang sangat besar kan. Besar sekali. Makanya tentunya potensi untuk terus mengembangkan produk halal, ekonomi syariah itu tentu sangat berpotensi sekali. Nah, populasi Muslim yang cukup banyak di Indonesia ini merupakan pasar yang sangat menjanjikan bagi industri halal dari hulu ke hilir. Jadi kalau mau lihat sisi bisnisnya juga ini potensial ya Pak? Yes, jadi potensi di dalam negeri dan tentu saja potensi kita untuk memproduksi lebih banyak lagi untuk kita ekspor ke luar negeri. Jadi itu menjadi sangat penting dan kalau halal lifestyle itu dilakukan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia, artinya permintaannya akan meningkat sangat pesat. Jadi produksinya juga akan meningkat sangat pesat. Jadi bukan hanya nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, tapi dengan meningkatnya produksi,
kalau kualitas juga semakin baik, produk-produk halal kita itu bisa kita ekspor. Tujuan utamanya biasanya memang negara-negara Timur Tengah. Tetapi jangan salah, sekarang negara Eropa tuh sangat menyenangi produk-produk halal. Karena Amerika alasan juga, tadi ya. karena mereka tahu halal itu pasti bersih, Pasti sehat, terjaga higienis. gitu ya. Nah, karena itu kalau dari dalam negerinya, ya, dengan meningkatnya produksi produk halal itu, tentu ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita akan semakin baik. Untuk ekspornya meningkat, itu juga akan mendorong perbaikan current account deficit kita, gitu ya. Kita juga lebih Ekspor bagus kita ya, Pak. meningkat, sehingga nanti ini juga akan sangat penting di dalam memperkuat nilai rupiah kita. Jadi itu sebegitu pentingnya ya, luar biasa, makro luar biasa sekali ya. Luar biasa. Nanti kalau sudah menjadi halal lifestyle, sudah menjadi budaya, jadi bukan hanya masyarakat yang ingin menggunakan produk syariah dan bergaya hidup syariah, tetapi semua UMKM juga akan tertarik untuk mensertifikasi halalkan produk-produknya. Itu lingkupnya. Nah, jadi kita bukan hanya bicara supply gitu ya. Supply itu kan ya bagaimana supaya UMKM bersertifikasi halal, mengembangkan wakaf, infak sedekah gitu ya, bagaimana mengembangkan perbankan syariah, tapi masyarakat yang menggunakan, intilah sebetulnya. Ada demand-nya juga tumbuh ya, Pak. Jadi itulah halal lifestyle itu kita sangat penting kita kembangkan ke depan. Nah, kalau tadi ngomong soal produk, berarti yang halal itu karena cakupan halal itu yang dibolehin itu luas, berarti nggak cuma makanan aja kan, Pak ya? Ya, jadi kalaupun tadi dikatakan ya, kalau dalam surat Al-Baqarah 108 memang di situ makanlah gitu, makanlah halal dan baik ya. Tapi di Al-Baqarah 172 jadi itu lebih luas gitu kan. Artinya rezeki yang kita dapatkan juga harus halal. Ini cakupnya jadi luas sekali. Tadi kalimat kan yang dikonsumsi, yang digunakan, ya digunakan tidak harus dimakan gitu ya, tapi kita pakai itu juga harus halal. Jadi kalau ruang lingkupnya sebetulnya bukan hanya makanannya gitu ya, tetapi juga termasuk kosmetik, fashion, obat-obatan gitu ya, kemudian pariwisata, hospitality juga harus halal. Hospitality kalau menawarkan yang ke arah yang tidak baik, maksiat ya pasti tidak halal. Jelas halal ya, Nah, Pak. kemudian satu lagi yang juga sangat penting adalah bagaimana kita menggunakan dalam urusan keuangannya, lembaga keuangannya, gitu ya, nabung, pembiayaan dan sebagainya. Jadi kalau kita kutip Al-Qur'an 172, artinya wahai orang yang beriman, makalah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Jadi rezeki yang baik gitu. Jadi bukan kita memakan, tapi semua yang kita hasilkan itu juga harus halal, termasuk dari yang bersumber dari lembaga keuangan tadi. Jadi ada masyarakat yang menganggap urusan halal itu hanya makanan, itu kan salah kaprah gitu. Tetapi sebetulnya salah kaprahnya itu tidak hanya sampai di situ, ada yang lebih luas lagi gitu ya. Kayak apa? Dan misalnya masyarakat menganggap halal itu kalau suatu makanan itu hanya untuk bahan pokoknya saja gitu ya. Betul. Misalnya dia makan cukup daging sapi itu sudah halal gitu, dan kami sudah halal. Padahal sebetulnya lebih luas lagi harus dilihat juga bagaimana bahan tambahannya, bagaimana bahan pengawetnya, bumbunya, bagaimana bumbu-bumbunya, bagaimana prosesnya. Jadi proses juga itu harus ditanya juga, harus dicek gitu kayak ada nggak kandungan bahan-bahan tidak halalnya gitu. Gelatinnya itu terbuat dari apa? Gitu. Apa daging sapi atau daging babi atau kedelai gitu ya? Apakah dia ada bahan yang mengandung alkohol, lard, wine ya, mirin, rum, itu juga harus dicek. Dan satu lagi kita juga harus tahu itu wadah untuk memasaknya
sama nggak Iya. dengan Oh iya. makanan yang bener. tidak halal yang Kalau lain. tercampur jadi nggak halal Nah, juga makanya ya. Soalnya kita perlu juga sangat berhati-hati di Iya. situ. Karena suka berasumsi nih Pak, ini nggak ada no pork no lard. Iya, Ya. jadi halal. Tapi ternyata kan nggak juga ya. Ternyata Begitu sucinya Islam itu Betul. ya sekecil-kecilnya. Menyeluruh ya. Menyeluruh. Kafah, Jadi semuanya bukan hanya diurus. bahan besarnya, bahan pengawetnya, bahan Prosesnya. tambah, Iya, prosesnya Iya, semua bahkan juga sampai ada. prosesnya pun. Semua diurus ya. Betul, betul. Jadi memang manfaatnya besar ya Pak. Besar Kalau sekali. misalkan kita menjalankan gaya hidup halal baik untuk individu tapi juga untuk negara, cara bernegara, cara ekonomi itu semuanya manfaatnya tuh besar gitu ya Pak. Betul, betul Nah sekarang PR-nya adalah dengan penduduk yang sangat besar ini kan tidak semua juga punya kesadaran yang sama, betul ya Pak ya? Betul, betul. Gimana betul. ya Pak ya biar menumbuhkan kesadaran ini biar memang efeknya tuh optimal gitu? Iya. Jadi sebelum menjawab itu, sekarang itu ingin saya sampaikan bahwa berdasarkan data The State of the Global Islamic Economy report tahun 2022 itu, produk makanan halal Indonesia itu menempati peringkat 2 dunia ya, sudah peringkat 2 dunia. Alhamdulillah. saya ngamatin udah. Iya. Sementara modest fashionnya itu berada di peringkat ketiga dunia. Oke. Artinya kita sebetulnya memang sudah berada di papan atas. Tetapi dengan potensi yang kita miliki, itu kita bisa, semuanya bisa menjadi peringkat 1 sebetulnya. Ya. Nah, itulah untuk tujuan yang 2 tadi, baik pertumbuhan ekonomi, memperbaiki, memperkuat ya current account deficit Ya. kita. Nah, ini potensi ini memang betul-betul harus ditingkatkan betul. Jadi, sekarang pun modest fashion Ya, itu potensi juga luar biasa kan, Iya. dengan perancang-perancang yang betul. makanya salah satu yang dikembangkan Bank Indonesia adalah untuk mengadakan Indonesia International Modest Fashion. Jadi ya ini juga Jadi untuk kiblat ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, halal lifestyle ini juga nantinya akan sangat mempengaruhi pengembangan sektor-sektor yang lain juga. Ya, Jadi tentu. UMKM-nya gitu ya, kemudian transportasinya, kemudian juga jasa-jasa itu juga akan bisa terdorong oleh pengembangan halal lifestyle tadi. Nah tadi bagaimana cara memunculkan kesadaran masyarakat untuk menjadikan halal itu sebagai gaya hidup. Nah jadi sekarang kalau kita lihat dari survei kami di Bank Indonesia, literasinya itu baru mencapai 23,3% di tahun 2022. Literasi ekonomi dan keuangan Besar, syariah ya Pak? ya, Ex-share ya, secara betul. keseluruhan. Jadi artinya itu masih sangat perlu ditingkatkan gitu ya. Nah, jadi memang perlu kita bagaimana caranya supaya masyarakat tahu. Tahu dulu gitu ya. Iya. Karena kalau belum tahu gimana cara menjalankan, bagaimana dia bisa menjadi Bagian, budaya. betul. Jadi kita tahu bagaimana edukasinya, sosialisasinya, kajian-kajian tentang ekonomi syariah, tentang produk halal, bagaimana kita wajib harus berbudaya halal gitu ya. Sertifikasi halal juga tahun depan Sertifikasi wajib halal. ya Pak. Iya, Betul. 2024. Nah, termasuk kebijakan pemerintah tadi. Ini kan harus sejalan gitu kan. Nah, ini luar biasa. Sudah kebijakan yang luar biasa pemerintah menetapkan mulai 2024 semua produk Indonesia harus bersertifikasi halal. Jadi nanti dengan sosialisasi, edukasi, kemudian juga kajian ceramah oleh para ustadz, ya, ulama yang semakin banyak tentang ekonomi syariah, tentang produk halal, ya. Mudah-mudahan masyarakat akan melangkah ke level yang lebih maju. Jadi setelah tahu dengan literasi itu, dengan edukasi, kemudian masyarakat melakukannya pelan-pelan, terus akan menjadi kebiasaan dan menjadi budaya. Termasuk tadi dari sisi fashion gitu ya, dengan semakin banyaknya peragaan-peragaan tentang busana muslim, Produsen juga ya Pak ya, memperbanyak desainernya. Desainernya betul. Nah sekarang kita punya Intumation Fest Bank Indonesia, ada juga Emotion, terus ada Indonesia Fashion Muslim. ya.
Iya, banyak nih sekarang. MUFES, Ya. ya, Muslim Fashion Muslim Fashion Fest. Fest ya. Jadi ini tentu akan dilihat juga oleh global, nasional gitu. Dan ini akan memancing semakin banyaknya para desainer pakaian Muslim. Modest. Semakin banyak masyarakatnya melihat, insya Allah juga akan membawa daya tarik untuk Betul. menggunakannya. Kita sih seneng ya karena Iya. banyak pilihan kita pakainya gitu. Dibanding beberapa tahun lalu ya, dulu agak awal susah. pakai kerudung tuh terasa Pak susah banget Iya. nyarinya gitu. Ini Pak kalau dari saya terakhir nih Pak, kalau dari BI sendiri spesifik dari BI Pak, edukasi terus literasi yang dilakukan oleh BI seperti apa sih Pak untuk membantu nih biar tadi ya masyarakat tahu dulu nih soal gaya hidup halal nih Pak. Iya. Jadi sebetulnya dari tantangan yang kita hadapi selama ini ya bagaimana merubah perilaku masyarakat untuk menjadi lebih bergaya hidup halal itu tantangan yang kita hadapi. Jadi kita harus merubah perilaku masyarakat, mempengaruhi masyarakat itu. Itu yang harus kita lakukan dan tentu harus dilakukan secara bersinergi, berkolaborasi. Bank Indonesia, KNDKS, MUI, apalagi semua baik BPJPH, semua yang terkait dengan pengembangan ekonomi syariah, produk halal perlu melakukan secara bersinergi ke depan. Alhamdulillah itu sudah semakin nampak gitu ya, sudah semakin nampak. Sudah terasa Jadi sekali. kita perlu meningkatkan literasi tadi. Kalau arahan Pak Wapres 2023 ini sudah menjadi 30%, 2024 40%, 2025 50%. Oke. Artinya kenaikan itu sangat-sangat tinggi gitu ya, dan ini ya tugas yang harus dilakukan secara masif berkolaborasi. Kalau enggak ya sulit sekali untuk bisa mencapai itu. Nah, peningkatan literasi ekonomi syariah ini tentu nantinya akan dapat meningkatkan kebutuhan, ya kebutuhan, kemudian juga tentu akan mendorong untuk semakin meningkatnya produksi dari produk-produk halal ini. Semakin meningkatnya UMKM, masyarakat pengusaha yang menggunakan sertifikasi halal. Kemudian juga masyarakat akan berlomba-lomba untuk menghasilkan produk halal yang berkualitas untuk bisa diekspor. Karena kalau ke luar negeri meskipun sudah bersertifikasi halal, tetapi kualitas tetap nomor satu. Iya, pasti Pak. Kalau halal, kalau nggak enak nggak dibeli. Iya, betul. Karena sekarang ya tetangga kita, Malaysia itu sudah lebih maju dari kita gitu ya. Ya kita harus bisa juga, bukan sebaik Malaysia, tapi lebih baik dari Malaysia. Karena kita besar. Ya, gitu. Potensinya lebih besar juga Potensi ya. lebih besar lagi. Jadi dengan tantangan-tantangan seperti itu, tentu literasi ini harus betul-betul diperkuat secara berkolaborasi. Bentuknya macam-macam sekarang. Karena penduduk Indonesia itu milenial itu berapa persen? Hampir 60% ya. Iya, hampir 60. Gabungannya milenial. Jadi nggak bisa hanya dengan sosialisasi formal. Iya. Karena sekarang masyarakat